untuk iklan Cipas teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman udah running iklan terus pengen ngelihat datanya hasilnya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat sampai detail-detail berapa orang yang memasukkan eh, ke keranjang ya, produk kita ke keranjang. Nah, ini apa namanya? Pertama kita setting dulu ya tanggalnya, mau tanggal berapa. Saya di sini set maksimum aja ya. Nah, terus di sini ada beberapa matriks yang sebetulnya kita tidak perlu lihat ya. Nah, ini macam-macam lah matriksnya, ada reach, impression, cost per result, quality ranking, engagement rating, dan sebagainya. Nah, untuk cara analisisnya biar gampang, pertama kita harus ubah dulu kolom ini ke data-data yang kita butuhkan. Pertama klik kolom performance-nya ini ya, kita ganti ke customize column. Nah, di sini kita akan memunculkan beberapa matriks data ya. Nah, yang pertama kita hapus dulu yang tidak perlu, kayak misalkan tadi ya, quality ranking nggak perlu, engagement rating nggak perlu, conversion rate rating nggak perlu, and schedule juga nggak perlu, terus attribution setting juga, plus significant edit juga, budget perlu, bid strategi, delivery juga. Nah, ini apa namanya data yang kita perlukan. Nah, selanjutnya kita yang paling harus dilihat adalah pertama mungkin view kontennya ya, atau kalau misalkan kita klik view konten di website biasa itu apa namanya berapa orang yang mengunjungi website kita gitu. Ini kita uncheck aja, jadi kelihatannya adalah apa namanya rekapnya gitu. Oke, konten view, habis itu setelah konten view konten kita mau lihat add to cart-nya. Add to cart-nya berapa? Nah, ini di sini ada total, ada value. Nah, ini berbeda ya. Kalau total itu jumlah orangnya atau jumlah produk yang dimasukkan ke keranjang. Kalau value ini eh, rupiahnya berapa gitu, atau nominal rupiahnya berapa di keranjang yang total mereka masukkan ke keranjang. Nah, ini misalkan saya masukkan dua-duanya ya. Nah, ini uncheck juga. Oke, nah terus setelah itu kita cek di sini juga kita mau lihat datanya purchase ya. Purchase. Nah, ini purchase with shared item. Kita lihat total value-nya aja ya supaya kelihatan apa namanya. Berapa total omsetnya gitu. Terus di sini juga kita bisa lihat ROAS-nya, ROAS-nya juga. Nah, oke. Di sini metrik-metriksnya. Nah, mungkin tadi yang add to cart-nya kita lihat di ininya aja apa value-nya saja ya. Apa namanya value-nya ini harganya. Oke, kita klik apply. Nah, di sini kelihatan apa namanya purchase. Oh, ini salah metrik ya. Kita ganti dulu. Yang share harusnya yang share karena ini iklan Cipas harusnya yang ini for shared item. Oke. Nah, ini kita uncheck supaya datanya lebih enak dilihatnya, rekapnya aja. Oke, di sini kelihatan amount spend-nya. Jadi kita habis ngiklan 3,8 juta. Terus dari 3,8 juta ini kita menghasilkan lead sebanyak 6.980 pengunjung di Shopee kita. Nah, terus dari 6.000 ini ada value add to cart-nya ini, ternyata produk kita yang ditambahkan ke keranjang itu 145.856 sekian. Nah, terus purchase-nya berapa nih dari 145 juta, berapa yang membeli gitu. Yang membeli ternyata ada 18 juta. Nah, atau 18 juta, omset kita 18 juta. Nah, ini berapa ROAS-nya? ROAS-nya 4,81 gitu. Nah, untuk data seperti ini sebetulnya sudah ya lumayan lah. Mungkin ada untungnya tapi tidak terlalu besar karena ROAS-nya masih 4,8. ROAS yang baik yang mungkin disesuaikan per kategori bisnisnya masing-masing. Cuma semakin tipis margin profitnya berarti ROAS yang dibutuhkan harus semakin besar gitu ya. Dan ini untuk angka 4,81 ROAS-nya ini masih cukup ada untungnya lah, untungnya lumayan lah. Dan masih bisa di scale up lagi gitu. Nah, ini datanya kan seperti ini lebih enak ya. Jadi kita lihat
berapa yang melihat halaman kita, terus berapa yang melakukan tertarik ya, add to cart tuh udah tanda tertarik lah. Karena mereka seperti menyimpan gitu ya, menyimpan barang kita di keranjang mereka nih, udah siap untuk beli, tinggal mungkin tunggu momentumnya mereka untuk beli. Nah ini yang convert ke pembelian adalah 18 juta sekian. Nah seperti itu cara bacanya, ini teman-teman bisa tahu nanti apa yang harus teman-teman lakukan. Misalkan, oh ternyata banyak add to cart tapi sedikit yang beli gitu. Nah mungkin kita bisa perbaiki di bagian penawarannya. Misalkan penawarannya kita kasih promo gratis ongkirnya gitu, kita kasih diskon misalkan buy one get one free atau buy one get apa gitu ya. Misalkan kalau misalkan jualan kaos, misalkan beli baju, kalau zaman dulu gratis masker gitu ya. Seperti itu kita untuk meningkatkan konversi dari 145 juta ini dikonversi ini sekitar berarti sekitar berapa persen ya? 18 juta itu dari 145 juta. Nah, ini kita bisa tingkatkan dengan cara seperti itu. Terus misalkan konten views-nya sedikit gitu ya. Kita pengen meningkatkan konten views-nya gitu. Nah, berarti iklan kita harus menarik gitu ya. Dan ini kita harus tampilkan juga biasanya ada data CTR ya, click through rate-nya. Kita juga tampilkan data CTR-nya. Nah, ini untuk mengecek seberapa menarik iklan kita untuk diklik ya, atau clickbait atau tidak iklan kita. Kita apply, kita lihat CTR-nya 1,3 ya teman-teman. Nah, ini bisa ditingkatkan lagi juga sebetulnya. Di mana CTR yang bagus itu di atas 2% ya. Ini ibaratnya dari 100 orang yang melihat iklan kita, hanya satu orang yang mengeklik gitu ya, mengeklik dan menuju ke apa namanya, ke landing page kita, atau ini di sini ada di view content ya, menuju ke akun Shopee kita. Nah, seperti itu untuk cara baca iklannya, untuk memunculkan data-datanya juga seperti itu. Jadi dari sini kita tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki iklan kita.